Orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain, hakikatnya karena dia tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri gitu. Sehingga waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk melihat kekurangan orang lain. Padahal hakikatnya boleh jadi kekurangan kita lebih banyak dibanding orang yang kita gibahi. Maka hati-hati, belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang penuh kelembutan, sehingga tidak disibukkan dengan membicarakan aib orang lain. Sebenarnya kan kita sudah terlalu sering ya mendengar istilah ghibah, menghibahi A, si B, si C begitu. Tapi sebenarnya dalam konsep atau definisi dalam Islam, ghibah itu apa sih? Iya, ghibah itu kan membicarakan aib orang lain di belakangnya, atau menggunjing ya aib atau kekurangan atau kejelekan atau kesalahan orang lain di belakang orang tersebut. Itu namanya ghibah. Dan luar biasa ya, dosa ghibah itu dibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Ya, kalau kita mau lihat apakah itu masuk kategori ghibah atau tidak, kira-kira ketika orang lain tahu kalau kita membicarakan aibnya, akan tidak suka nggak gitu? Akan tersinggung nggak? Akan tersinggung nggak? Akan sakit hati nggak? Kalau ternyata ketika dia tahu akan sakit hati, akan tersinggung, berarti masuk kategori ghibah. Masuk kategori kita menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Maka di dalam Islam, ini diantara perilaku yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Kenapa? Karena perkara ghibah akan mengantarkan keburukan. Perkara ghibah akan mengantarkan kepada kebencian. Dan perkara ghibah akan mengantarkan kita pada kondisi yang tidak akan mengantarkan kebaikan. Orang kalau sudah berghibah, ini kan biasanya tidak lantas datang begitu saja. Ada prosesnya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat, ayat 11, ayat 12, di situ dijelaskan beberapa perilaku-perilaku yang mengantarkan kita pada ghibah pada akhirnya. Yang pertama biasanya orang itu mulai dengan mengolok-olok. Ya, mengolok si A, mengolok si B. Dia merasa bahwa diri lebih baik sehingga orang lain bisa dia olok-olok dengan mudahnya. Yang kedua, dia menghina. Awalnya mengolok-olok, nanti naik level lagi menghina. Kalau sudah menghina, biasanya memanggil dengan panggilan buruk. Ya, kalau sudah begitu, timbul kebencian. Kalau udah benci, maka nanti masuk yang selanjutnya prasangka buruk, suudzon. Kalau sudah prasangka buruk, sibuk selanjutnya tajassus, mencari kesalahan. Orang kalau udah benci kepada seseorang, biasanya prasangka, suudzon. Kalau udah prasangka, pasti mencari kesalahan orang itu. Dan kalau sudah sibuk mencari kesalahan orang, nextnya pasti menggibah, menggunjing kesalahan atau keburukan orang tersebut. Padahal ingat, Allah sampaikan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu seperti saudara. Maka hendaknya kita memahami konteks ini gitu. Kita ini bersaudara. Kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Seharusnya kita bisa menghargai, menjaga diri daripada saudara kita. Karena orang yang menggibahi berarti sama dengan dia menghancurkan dan menjatuhkan saudaranya. Padahal itu adalah bagian yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Maka wajar kenapa sikap ini harus kita jauhi, karena akan akan merusak sebuah hubungan kekeluargaan, akan merusak persaudaraan, akan merusak ukhuwah. Sedangkan agama ini dihadirkan untuk saling mempersatukan, bukan saling memecah, bukan saling menjauhkan di antara kita. Maka di antara yang Nabi lakukan pertama kali ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini penting, bahwa ukhuwah itu kekuatan. Sehingga jangan sampai kita merusak ukhuwah dengan perilaku ghibah yang sering kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nauzubillahi min dzalik. Ahilman, berarti kan sebenarnya dalam Islam pun diajarkan ya, kalau kita misalnya nggak suka atau mungkin kurang berkenan dengan perilaku saudara kita, ada adab menasehati, begitu ya, daripada harus ngomongin di belakang. Betul. Gitu. Adab menasehati itu seperti apa? Ada. Yang pertama tentu ketika kita menasehati, nasihatilah seseorang dengan penuh hikmah, kan begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, apa itu hikmah? Dengan kebijaksanaan, dengan arif. Kita bisa melihat waktu, tempat, kondisi ketika seseorang ini kita nasihati. Ya, kita juga harus melihat ini yang kita nasihati siapa, kapan waktunya. Karena ada orang yang ketika dia sedang punya persoalan, kadang tidak harus kita nasihati langsung. Kita butuh jeda,
kita butuh waktu agar nasihat kita bisa sampai. Maka dalam menasihati kan juga ada kesabaran di dalamnya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kenapa ada kalimat sabar? Karena ternyata nasihat yang dihadirkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah, itu akan mudah sampai kepada orang yang kita nasihati. Yang kedua, nasihatilah dengan wal mau'izatil hasanah. Berikan pelajaran yang baik. Dan Masya Allah, nasihat yang paling baik itu bukan bil qaul, tapi bil hal. Dengan apa? Dengan amal perbuatan, dengan contoh, dengan perilaku, dengan teladan yang bisa kita hadirkan. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika dia mendebat kita, jika dia menolak apa yang kita ajak, billati hiya ahsan, kita hadapi dengan ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi jangan sampai orang mendebat kita juga tambah debat. Ya, biasanya terjadi seperti itu tuh kadang-kadang. Perdebatan tidak akan mengantarkan kebaikan. Ada bahasa kalah jadi apa tuh? Jadi arang katanya, menang jadi apa abu, gitu kan, jadi abu. Ya karena dalam perdebatan tidak ada yang bisa dihadirkan. Jadi belajarlah menasihati orang dengan cara apa? Dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Dan jika ada penolakan, maka tolaklah dengan keadaan yang baik juga. Jangan sampai ketika ada orang yang kita pengen nasihatin, tapi kita memilih jalan bergibah. Berarti kan memperkeruh suasana. Udah mah orang itu tidak menemukan kebaikan, ditambah dengan perilaku gibah kita. Yang ada akan mengantarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau orang yang kita gibahi sakit hati. Kalau orang yang kita gibahi ternyata merasa terzolimi, yang ada kita akan dituntut nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku yang pernah kita lakukan. Maka bertaubat, perbaiki diri, jauhi sifat gibah ini, jauhi perilaku gibah ini, karena ini perkara yang tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Nah, Hilman, memang kadang-kadang sulit sekali ya menahan lisan untuk nggak ngomongin orang. Itu tuh salah satu yang kadang-kadang, apalagi untuk perempuan ya, kadang-kadang tuh kalau untuk diam itu kadang-kadang sulit. Nah, tapi gini, kondisinya misalnya kita terlanjur sudah menghibahi orang dan kita tahu itu salah. Apa yang segera harus kita lakukan? Pertama, berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang salah tadi. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ya, kalau udah ngomongin orang, bawaannya pengen nagih kan. Suka lupa waktu. Suka lupa waktu dan suka tempat gitu. Suka salah tempat juga. Makanya kalau udah tahu salah, berhenti. Yang kedua, perbaiki diri kita. Ya, kan orang yang suka menggibahi orang itu karena dia tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri. Iya kan? Ada bahasa semut di ujung lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain, hakikatnya karena dia tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri gitu. Sehingga waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk melihat kekurangan orang lain. Padahal hakikatnya boleh jadi kekurangan kita lebih banyak dibanding orang yang kita gibahi. Maka hati-hati, belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang penuh kelembutan, sehingga tidak disibukkan dengan membicarakan aib orang lain. Yang namanya ngomongin orang, kalau konteksnya misalnya begini, ada yang kerja jadi HRD misalnya, harus assessment misalnya seseorang, kan kita kadang harus melihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, kekuatan orang ini apa gitu. Kemudian di-assess begitu ya. Nah itu tuh termasuk gibah juga nggak? Karena juga ngomongin kekurangan orang lain begitu. Silakan. Itu tidak termasuk gibah. Gibah itu membicarakan aib orang lain untuk menjatuhkan orang lain, untuk menghinakan orang lain, untuk mendiskreditkan orang lain. Ada tujuannya. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang HRD harus menilai seseorang, ya tentu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengetahui ya apakah orang tersebut layak atau tidak untuk masuk di perusahaan kita, kira-kira begitu. Sama seperti halnya ada saksi di pengadilan misalnya ya, ketika dia diminta keterangan tentang si A, tentang si B, ketika dia tahu maka sampaikan dengan saksi yang benar dan saksi yang baik. Maka itu tidak termasuk gibah. Gibah itu tujuannya untuk menjatuhkan, untuk merusak harga diri, untuk menghinakan, maka itu masuk kategori yang gibah. Oke, jadi ada tujuan kemaslahatan tujuan kemaslahatan yang dihadirkan. Tidak masalah berarti. Tidak masalah. Baik, Ahilman, ghibah sama fitnah itu kan kadang-kadang juga kalau ghibahnya kemudian nggak segera taubat gitu ya, nggak segera kita merasa ini salah begitu, kadang-kadang bisa berujung ke fitnah juga ya. Iya. Jadi kalau kita diizinkan untuk tahu aib orang lain, maka berusahalah untuk menjaga lisan kita agar tidak membicarakannya. Kenapa? Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi fitnah dan gibah itu dua-duanya sama, membicarakan aib orang lain. Hanya gibah tahu kebenarannya bahwa itu aibnya, sedangkan fitnah
kita tidak tahu ini benar-benar aibnya dia atau tidak gitu. Maka gibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya, karena dia udah tahu memang ada bangkai, memang ada aib gitu yang harusnya dia tutupi, malah dia buka. Sedangkan fitnah seperti dia menghancurkan seseorang, membunuh seseorang. Makanya wajar kalau kemudian disebutkan al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu bukan hanya merusak dirinya hari ini, tapi boleh jadi karena fitnah engkau merusak masa depannya. Engkau mengambil harga dirinya. Engkau memberikan pengaruh kepada orang sehingga orang jadi benci kepadanya. Bayangkan, gara-gara satu ghibah, satu fitnah yang kita lontarkan membuat banyak orang jadi benci kepadanya. Bayangkan kalau beberapa orang yang kemudian tidak bisa kita bendung kata-katanya. Makanya hati-hati untuk membicarakan aib orang lain. Lisan itu benar-benar menentukan ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Maka belajarlah untuk coba menata hati gitu ya. Menjaga lisan kita. Kita jangan terperdaya gitu dengan keadaan yang kemudian udah, yang penting kita bicarakan dia. Lihat efeknya, lihat dampaknya. Di dunia mungkin kita bisa berkilah, tapi ketika kita kembali kepada Allah, dengan cara apa kita harus kemudian menutupi setiap apa yang sudah kita lakukan. Maka dalam hidup ini akhlak menjadi penting. Ya. Kesempurnaan iman seseorang itu dilihat daripada akhlaknya. Bahkan Nabi itu kan diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menjaga harga diri orang, bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita memuliakan orang. Ini di antara sikap yang harus kita hadirkan. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Tidak lantas dirimu jadi mulia kalau engkau merendahkan orang lain. Tidak lantas dirimu jadi besar dengan cara mengecilkan orang lain. Dan tidak lantas engkau jadi bahagia kalau engkau menyakiti hati orang lain. Orang yang berghibah, orang yang berfitnah, dia merasa dia lebih daripada orang. Boleh jadi antara kita dengan orang yang kita gibahi, boleh jadi dalam pandangan Allah lebih mulia orang yang kita gibahi dibanding kita yang menggibahinya. Maka ingatlah dengan prinsip ini, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Jika itu kita pahami, maka insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan ghibah tadi. Ahilman, misalnya nih, kita lagi kumpul sama teman-teman. Kita sudah tahu hukumnya gibahin orang tuh nggak boleh. Tapi kemudian yang nama teman-teman heboh ngomongin si A, si B, si C. Harusnya kita gimana? Diem aja berarti ya? Ya jangan diem. Harus nasehatin ya? Diam dengan seksama dan mendengarkan. Sama aja berarti ya? Nabi menyampaikan kepada kita, jika engkau melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, rubahlah dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau bisa menghindar, menghindar. Kalau bisa nasehatin, nasehatin. Kalau nggak bisa, minimal hati kita tidak membenarkan perbuatannya. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang ngajak ghibah, kita juga mengaminkan gitu. Iya, begitu loh. Nah, berarti kita tidak bisa berpihak pada kebenaran itu. Maka jagalah, maksudnya pilih-pilih tata hati kita, ya kan? Berteman itu sangat penting. Maka Nabi begitu sangat luar biasa ya. Kalau kamu ingin melihat seseorang, lihatlah temannya. Ya, karena engkau akan tergambar seperti apa dirimu tergantung temanmu. Berteman dengan teman baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau akan kecipratan wangi daripada minyak wangi tersebut. Berteman dengan teman yang buruk, engkau seperti berteman dengan pandai besi. Engkau tercium baunya yang sama dari orang yang buruk tersebut. Maka ya, berteman boleh, tapi bertemanlah dalam kebaikan. Jangan sampai ya berteman kemudian kita bersilaturahim tapi dikotori dengan perilaku-perilaku ghibah yang kita isi di dalamnya. Memang terasa indah ya sesuatu itu ya, nikmat sekali. Tapi kalau kita bayangkan bagaimana dosanya, kita akan benar-benar menjaga untuk tidak membicarakan aib orang lain. Lebih berhati-hati. Jadi kalau hati-hati ya, kalau kita berteman dengan orang yang suka membicarakan aib orang lain di depan kita, ada kemungkinan satu saat dia pun juga membicarakan kita di belakang kita. Jadi kalau kita misalnya mau mengingatkan, sok soleh nih, sok solehah nih, langsung minder nih, aduh, jadi gimana nih? Jadi nggak usah diperhatiin ya? Iya, maksudnya makanya balik kepada yang tadi di segmen pertama,
ketika menasehatinya harus arif gitu. Iya, betul. Kadang ada nasihat yang tanpa nasihat. Jadi diamnya jadi nasihat. Tidak setujunya jadi nasihat. Iya, iya. Merasa bahwa ini bukan sesuatu yang benar, itu juga nasihat. Jadi ada nasihat tanpa nasihat. Dengan cara kita menolak apa yang dihadirkan, juga itu adalah nasihat. Tanda kita nggak setuju. Maka ya kadang kita harus memilah dan memilih gitu ya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, Iya. daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan ingat dosanya ya. Ingat ahilman, dosanya, ya. ingat. Makanya kalau ya kan manusia tempatnya salah, tempatnya Iya. dosa ya. Berlindunglah kepada Allah agar kita dijaga gitu, untuk tidak berperilaku yang tidak baik itu. Tapi membicarakan orang lain untuk mengambil ibroh, Iya. misalnya boleh. Iya. Tapi tidak menyebut nama. Tidak atau menyebut bagaimana? nama dan tidak disebutkan bau untuk menjudutkannya. Ya bilang aja seperti si fulan, seperti si fulan gitu. Untuk mengambil ibroh ya, pelajaran, bukan untuk menjatuhkannya. Jadi yang membedakan antara antara ini gibah atau ini bukan itu lihat tujuannya apa. Oke. Kalau menjatuhkan orang berarti masuk kategori gibah. Tapi kalau tidak, misalnya kita mengambil ibroh dan pelajaran, dan ini tentu tidak akan diperpanjang gitu loh. Kalau terus ditanya-tanya berarti emang dia udah ada niat, Udah niat, untuk ya. menjatuhkan orang tersebut.